Dan saudara, pekan lalu Donald Trump gembar-gembor akan melancarkan serangan darat ke Iran. Namun di saat yang sama pesawat jet tempur Amerika Serikat justru ditembak jatuh Iran. Benarkah Trump makin frustasi? Kita bahas bersama dua narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Gubernur Lemhanas 2022-2023 dan juga penasihat senior LAB 45 Andi Wijayanto bersama Guru Besar Hukum Internasional FHUGM Heribertus Jaka Triana. Bapak-bapak selamat malam, apa kabar? Suara saya di studio sudah bisa terdengar Pak dengan Tata di studio? Selamat malam Bapak-bapak. Malam. Oke. Selamat malam. Oke, baik, suara saya sudah terdengar dengan jelas ya Pak ya? Iya, jelas. Oke, baik. Saya mau ke Pak Andi dulu, Pak. Pak, Trump tidak henti menebar ancaman. Namun di medan perang yang terbaru kekuatan udara Amerika Serikat, jet tempurnya ditembak jatuh. Anda melihat Trump ini benar-benar semakin tertekan atau bagaimana, Pak? Ya, Trump seperti menggunakan taktik kampanye media saat pemilihan Presiden Amerika Serikat ya terutama ketika melawan Biden, ya dengan membanjiri media dengan beragam informasi yang berubah-ubah, sehingga kita tidak lagi tahu apa yang menjadi tujuan Trump atau pesan Trump sesungguhnya. Seperti misalnya deadline bagi Iran untuk membuka Selat Hormuz, dalam catatan saya itu sudah ada 8 deadline. Lalu kemudian yang terbaru adalah hari Selasa jam 8 malam waktu pantai timur Amerika Serikat. Ya, sama dengan yang tadi disajikan, pesawat tempur ditembak jatuh F-15E, lalu Iran membalas dengan menyatakan ada operasi penyelamatan yang gagal karena ada helikopter dan pesawat C-130 yang ditembak jatuh. Nah, kalau dari analis militer seperti saya, melibatkan pesawat C-130 jauh ke dalam dataran Iran untuk operasi penyelamatan, operasi search and rescue untuk evakuasi, itu relatif membingungkan karena biasanya yang dibutuhkan adalah helikopter. Karena ini operasinya marinir, ya maka helikopternya bertipe seperti Black Hawk tapi yang dimiliki oleh marinir, Seahawk, yang diawaki oleh Navy SEAL untuk kemudian mencari dan kemudian mengevakuasi pilot yang ada. Kalau kemudian klaimnya oleh Iran sampai ada pesawat C-130 Hercules yang ditembak jatuh, kayaknya ada operasi darat lain yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat jika klaim ada C-130 yang jatuh itu benar. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Pak Jaka. Kalau Pak Jaka sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Anda sepakatkah kalau misalnya Trump terlihat semakin tertekan atau mungkin kita bisa katakan frustasi? Ya, kalau kita melihat perkembangan terakhir dengan banyaknya deadline dan lain sebagainya, sebenarnya kita bisa melihat satu motivasi utama bahwa Trump ingin memperoleh satu kemenangan cepat supaya internal ataupun international pressure itu bisa terjawab dengan langkah-langkah yang dia lakukan untuk segera mengakhiri perang dengan Iran, khususnya untuk segera membuka Selat Hormuz. Saya kira kita bisa melihat sampai saat sekarang biaya perang itu semakin tinggi, semakin tidak pasti, sehingga ini adalah sebuah kampanye yang saya kira ibarat seekor induk ayam betina, anak-anaknya diserang sehingga dia melakukan serangan-serangan yang tadi seperti kata Pak Andi Wijayanto itu sangat membingungkan karena dia sekali lagi saya rasa kok membutuhkan kemenangan untuk perang dengan Iran. Ini tujuan utamanya saya kira adalah segera membuka Selat Hormuz. Oke, kalau misalnya tujuannya untuk cepat membuka Selat Hormuz dan mengakhiri perang, namun kalau kita tahu Amerika Serikat ini dengan pasukan militernya, kekuatan militernya cukup besar, malu nggak ya Pak kalau mereka yang mau duluan untuk mengakhiri perang ini, Pak Jaka? Saya kira ini masalah bukan malu dan tidak malu, tetapi saya berkeyakinan sebenarnya ini untuk segera membuat
faktual situasinya itu adalah berhenti dalam penggunaan kekerasan bersenjata atau perang supaya nanti terjadi satu gencatan senjata yang saya yakin kok dalam situasi saat sekarang yang terjadi adalah faktual ceasefire sehingga bisa faktualnya adalah Selat Hormuz dibuka, Iran bisa mengambil membersihkan ranjau-ranjau darat sehingga aktivitas di Selat Hormuz itu bisa berlangsung secara normal ke kehidupan di perekonomian dunia, distribusi minyak dan lain sebagainya itu berjalan lagi seperti semula. Saya kira arahnya akan ke sana dan saya juga menduga ini kan serangan ke darat sudah mau dimulai dan ini konsekuensinya adalah nanti saya kira effort atau resources yang akan dikeluarkan itu akan semakin besar. Nah, ini adalah pertaruhan atau perjudian Trump yang saya kira itu juga menjadi catatan besar untuk eskalasi dari konflik yang terjadi di Iran. Oke, baik, saya kembali ke Pak Andi. Kita juga lihat kalau misalnya ultimatum Trump itu berubah-ubah. Tadi udah dikasih ultimatum pertama, kemudian terbaru nanti hari Selasa jam 8 malam begitu ya Pak ya untuk waktu Amerika. Dan tenggat waktunya hampir habis. Kira-kira kalau misalnya kita lihat apakah Rusia juga akan turun dalam peperangan terbuka bersama Iran ini Pak? Saat ini belum perlu ya, karena Rusia pasti secara militer merasa diuntungkan ketika Amerika Serikat tidak bisa lagi fokus ke front Ukraina, ya, dan memunculkan banyak keraguan dari sekutu-sekutu Amerika Serikat, mengapa Amerika Serikat sebagai negara superpower dan dominasi armada angkatan lautnya sangat besar tidak bisa ditandingi oleh negara manapun, gagal untuk menjamin terbukanya Selat Hormuz yang kecil. Ya, jadi selat yang cuma 30-an kilometer panjangnya itu gagal dibuka pada saat sudah ada keberadaan 2 kapal induk ya, di seputaran selat tersebut. Jadi saya sendiri sedang menduga-duga apakah ini menandakan berakhirnya gelar armada besar yang sifatnya blue water karena kemudian bisa ditandingi oleh perang asimetrik ketika kemudian naval teaternya itu berubah menjadi selat sempit dan cenderung litoral dan cenderung pesisir dan pantai. Jadi tidak lagi bermanfaat keberadaan kapal-kapal induk dengan armada pendukungnya yang besar. Memang sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam untuk Indonesia misalnya nanti pasti akan memiliki perubahan doktrinal yang sangat luar biasa karena wilayah Indonesia memiliki banyak selat sempit dan juga memiliki banyak pesisir yang mungkin bisa memanfaatkan pelajaran yang dipetik dari ketidakmampuan Amerika Serikat untuk menjamin Selat Hormuz terbuka dengan armadanya yang sangat kuat. Oke, baik. Kalau Pak Jaka Anda melihatnya seperti apa Pak Jaka? Kalau misalnya dalam situasi ini tadi kalau Pak Andi mengatakan belum perlu turun. Kalau Anda apakah sepakat dengan hal itu? Dan sepertinya Rusia itu adalah salah satu pihak yang diuntungkan dari perang ini. Bagaimana Pak? Saya sepakat dengan Pak Andi, kenapa? Karena saat sekarang resources Ukraina itu juga sedang fokus di Ukraina yang pada kesempatan kali ini juga masih terus berlangsung. Saya kira secara tidak langsung juga Rusia itu juga memperoleh keuntungan finansial, keuntungan situasi yang saya kira dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Rusia. Dan saya kira memang belum perlu. Kenapa? Karena sekali lagi di PBB Dewan Keamanan pun status dan juga reaksi dari Rusia saya kira juga masih dalam kondisi stagnan dan belum ada satu langkah yang ini terlihat ke depannya seperti apa, dan saya kira seperti China dan juga Rusia itu masih dalam posisi wait and see terhadap perkembangan mungkin dalam waktu 72 jam ke depan ataupun dalam waktu dekat. Saya kira nanti kita bisa terus memantau dan juga memastikan kira-kira eskalasinya akan seperti apa.
Oke, oke, Bapak-bapak. Baik, kita kembali tadi kita tahu kalau misalnya pesawat Amerika Serikat ditembaki oleh Iran, namun Iran tadi bilang kalau misalnya pesawat itu ditembaki oleh Amerika Serikat sendiri. Ini apakah bentuk dari strategi Amerika Serikat atau memang bagaimana? Atau mereka untuk menutupi rasa malu? Silakan mungkin Pak Andi. Ya, ini klaim-klaim propaganda media ya yang memang dilakukan pada saat perang. Jadi Irannya sendiri tampaknya tidak bisa membawa keuntungan apapun dari reruntuhan pesawat. Jadi Iran tentunya kalau pesawatnya ditembak jatuh di wilayah Iran ya sebisa mungkin mereka satu akan menangkap pilot atau awaknya dalam keadaan hidup ya sehingga bisa menjadi ditarik integrasi atau dijadikan bargaining chip ketika nanti tukar menukar tawanan perang misalnya, dan reruntuhan dari pesawatnya akan digunakan oleh Iran untuk mempelajari teknologinya. Tidak ada keuntungan bagi Iran kalau seandainya Iran kemudian membumi hanguskan seperti yang video yang tadi ditampilkan di Kompas TV. Lalu kemudian penjelasan rasional dalam Amerika Serikat membombardir ya supaya keuntungan-keuntungan taktikal yang dimiliki oleh Iran itu lenyap. Tapi sekali lagi ini sudah berubah menjadi perang propaganda oleh Iran, dilakukan sangat-sangat efektif, sangat-sangat tenang, sangat-sangat rasional, dan dilakukan kompak di semua media sosial, tidak hanya di Teheran. Media sosial yang dimiliki oleh kedutaan-kedutaan besar Iran di seluruh dunia. Ya, hampir tiap hari kalau kita masuk ke X misalnya, ya kedutaan besar Iran di seluruh dunia itu akan muncul meme-meme tentang Trump, tentang lemah Amerika Serikat dan seterusnya. Jadi ini sudah menuju kepada satu media propaganda yang luar biasa di antara kedua negara. Iran memainkannya untuk saya lebih efektif karena tidak bergantung pada saat perang, sementara Amerika Serikat cenderung bergantung kepada apa yang disampaikan oleh Trump di kanal media sosialnya Trump. Oke, baik. Kalau dari Pak Jaka Anda melihatnya seperti apa Pak? Apakah sepakat juga ini bentuk bagian dari propaganda Pak? Saya kira saya juga menilai hal yang sama, tetapi satu hal yang perlu kita lihat saat sekarang dengan berkembangnya media, ini kan bisa menjadi sebuah pressure baru, psychological warfare antara para pihak, sehingga terjadi branding versus shaming yang ini akan membentuk opini publik. Ketika kita bisa menyaksikan secara langsung terkait dengan kejadian-kejadian di lapangan ya, teknologi ataupun platform perang itu dapat dihancurkan di yurisdiksi Iran, ini kan menjadi sebuah hal yang bisa membuat branding, bisa menaikkan tensi sehingga ini bisa memancing reaksi yang kita bisa melihat membabi buta dari Amerika. Sehingga sekali lagi saat sekarang yang terjadi adalah juga perang propaganda dalam konteks untuk membangun sebuah pressure untuk memberikan tekanan yang lebih besar kepada Amerika, dan ini ingin menunjukkan bahwa Iran itu masih memiliki kapasitas dan juga memiliki resources yang saya kira kita bisa sedikit unquote yakin bahwa Iran masih ada dan masih memiliki kemampuan untuk terus melaksanakan perang ini secara kontinu dan terukur, terarah, dan menjadikan sebuah rujukan yang saya kira ke depan ini akan memberikan satu tekanan yang luar biasa kepada pemerintahan Trump. Oke, baik. Pak, berarti bisa juga dikatakan kalau misalnya memang Iran ini sepertinya ingin menaklukkan reputasi militer dari Amerika dengan saling klaim begitu, Pak? Pak Jaka? Saya kira iya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di awal serangan itu terjadi satu pemaparan terkait dengan penggunaan kecanggihan teknologi dan lain sebagainya yang kita bisa melihat betapa luar biasanya
eskalasi dan juga penggunaan semua platform perang yang saat sekarang menjadi sebuah tantangan juga saat semua ini sudah kembali ke darat wilayah teritori dari Iran dan dapat dihancurkan. Ini menjadi sebuah, sekali lagi saya kira ini adalah sebuah psychological warfare, sebuah propaganda yang selalu dihembuskan, dan saya tadi sepakat juga dengan Pak Andi Wijayanto bahwa ini sepertinya sangat-sangat terukur baik di level strategis, operasional dan taktis, sehingga alokasi sumber daya itu betul-betul dapat menjadikan situasi ini menjadi sebuah mitigasi terhadap Iran terkait dengan kemampuannya untuk mengelola, sekali lagi, psikologi dari semua pasukan yang ada di lapangan dan juga memberikan pressure internasional untuk menyatakan bahwa Iran masih ada. Oke, dan juga apakah ini bisa kita katakan di luar dugaan karena Iran berhasil menembak pesawat milik Amerika Serikat jatuh begitu. Apakah dari Amerika ini mendapat dukungan begitu, mungkin bentuk dukungan militer atau teknologi dari negara lain, mungkin Cina? Pak Andi, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, dari awal sebelum ada penembakan ini kita sudah mengetahui bahwa kemampuan retaliasi Iran ya, terutama dalam bentuk ballistic missile, cruise missile, sampai kepada drone, itu terkait dengan global supply chain. Yang menariknya global supply chain-nya itu misalnya kalau untuk drone, tidak hanya berasal dari misalnya negara yang kita anggap dekat dengan Iran seperti Rusia dengan Cina, tapi mudah kita lacak misalnya ke perusahaan-perusahaan komersial yang ada di Jerman, yang ada di Prancis, yang ada di Korea Selatan, yang ada di Jepang. Karena kemudian untuk membuat misalnya drone-drone-nya yang relatif rendah pembuatan dan relatif mudah untuk diduplikasi, memang ada material-material yang tersedia di pasar normal, ya tidak harus masuk kepada industri-industri pertahanan khusus. Jadi kalau di Indonesia kira-kira pergi ke pasar elektronik di Glodok, ambil beberapa material di situ, lalu dirakitlah drone-drone itu, dan nanti begitu dilihat ternyata ada material di Glodok yang made in China, made in Korea, made in UK, dan seterusnya. Nah itu kemampuan untuk memakai dual use teknologi yang oleh Iran dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik dalam perang 2026 ini. Oke, Pak Andi, saya juga ingat tadi Anda mengatakan kalau misalnya operasi penyelamatan tidak seharusnya menggunakan pesawat C-130 kalau saya tidak salah. Jadi harusnya operasi penyelamatan tuh seperti apa, Pak? Kalau di media Amerika Serikat sendiri yang berusaha dimunculkan adalah ini ada pasukan satu regu khusus, Navy SEAL 6, ya, satu regu biasanya 10, 12 orang yang masuk secara cepat lalu bisa berkomunikasi, dan ada peluru signal yang ditembakkan oleh pilot pesawat F-15 ini yang berusaha bersembunyi 1 hari penuh dari kejaran pasukan Iran. Lalu ini berhasil dievakuasi. Normalnya itu menggunakan helikopter Skyhawk, kalau Seahawk kalau Navy SEAL yang berangkat. Jadi dalam manual SAR evakuasi yang dimiliki oleh marinir Amerika Serikat, tidak ada kebutuhan untuk menggunakan pesawat angkut C-130. Jadi cukup ada helikopter didukung oleh pesawat tempur lain, ya F-15 lain, yang kemudian bergerak melindungi untuk menjamin tidak ada intercept dari pesawat tempur Iran. Maka operasi evakuasinya bisa dilakukan. Jadi kebingungan analis seperti saya adalah C-130-nya untuk apa ikut diterbangkan, apalagi kalau klaim Iran benar bahwa itu kemudian berhasil ditembak jauh pada saat melakukan SAR evakuasi pilot tersebut. Oke, lantas kenapa Pak pesawat C-130 tuh dilibatkan dalam operasi tersebut? Kalau misalnya kita tadi lihat video itu nampak sepertinya baling-balingnya juga dari mesinnya terlihat C-130. Ya, C-130 dikenal sebagai pesawat yang mampu mendarat di
lapangan lurus landai yang tidak perlu berbentuk seperti landasan keras yang ada di bandara-bandara sipil ya. Nah, Oke. tapi kalau kebutuhannya adalah untuk ada pendaratan dari JC-30, maka ya kemungkinan ini untuk uji coba di mana pasukan darat nanti akan diturunkan di wilayah belakang lawan, ya atau operasi yang bagi saya paling susah yang harus nanti dilakukan oleh militer Amerika Serikat adalah ketika mereka berusaha untuk melakukan ekstraksi bahan-bahan uranium yang ada di tiga fasilitas uranium yang dimiliki pengayaan uranium yang dimiliki oleh Iran. Karena uraniumnya diasumsikan berada 300-400 meter di bawah permukaan tanah dan beratnya antara 400 sampai 500 kg dan 400-500 kg ini harus diekstraksi keluar dari bawah tanah lalu dimasukkan ke pesawat angkut tersebut. Ya mungkin ini bagian dari operasi tersebut, tapi membayangkan bahwa ini dilakukan secara paralel antara SAR evacuation dengan kemudian ekstraksi uranium oleh pasukan darat itu sesuatu yang sangat-sangat beresiko. Jadi kalau ini adalah gambling yang dilakukan oleh Trump, melakukan dua operasi yang sangat berbahaya secara paralel, ya tampaknya ini gambling yang relatif gagal. Nah, kemudian kita tidak mendengar penjelasan tentang keberhasilan untuk melakukan ekstraksi uranium. Tapi ini dugaan karena kemudian informasi yang didapat itu benar-benar sangat terbatas dan Iran sendiri misalnya tidak menunjukkan di mana puing-puing dari pesawat tersebut berada. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Jaka. Pak Jaka, Anda juga melihat apakah dengan lokus Iran ini menjadi salah satu poin yang bisa kita katakan poin yang menguntungkan bagi Iran dari perang ini karena mungkin Amerika Serikat tidak begitu memahami letak geografis dari Iran? Ya, saya kira itu adalah salah satu kemungkinan yang bisa kita lihat gitu ya. Dan saya kira juga Iran memang sengaja untuk menutupi lokasi-lokasi itu. Salah satunya adalah supaya dominansi terkait dengan akses informasi terkait dengan branding bahwa yang bersangkutan atau Iran berhasil melumpuhkan atau mematahkan serangan dengan memakai platform war yang canggih itu menjadi sebuah kemenangan dari sisi propaganda yang ada, sehingga ini kan juga memberikan satu pesan yang sangat baik, saya kira sangat accessible dalam konteks bahwa apapun saat sekarang mereka berbasis pada satu legal standpoint bahwa mereka berhasil menjatuhkan objek militer sebagai satu bentuk perlawanan Iran terhadap Amerika yang melakukan serangan membabi buta terhadap objek sipil. Intinya pada kejadian-kejadian terakhir ini kita bisa melihat bahwa Iran berpegang teguh pada satu aturan perang bahwa distinction principle itu menjadi satu bentuk yang ingin mereka sampaikan secara langsung kepada publik bahwa dalam perang prinsip pembedaan antara objek sipil dengan objek militer itu menjadi sebuah prinsip kesatriaan yang dijaga oleh Iran. Ini sebagai satu bentuk propaganda lawan dari Amerika yang membabi buta menghancurkan objek-objek sipil, misalnya pembangkit listrik, lalu juga jembatan untuk kepentingan sipil, sehingga terjadi satu negatif campaign terhadap upaya Amerika untuk segera mengakhiri perang yang mereduksi atau mengurangi dan juga tidak mengindahkan satu prinsip dasar dalam perang, yaitu adalah prinsip pembedaan antara objek sipil dengan objek militer. Oke, Pak Jaka, selain itu juga apakah Anda juga sepakat selain lokasi yang memang Iran yang memahami daerahnya gitu, supply chain yang tadi dikatakan oleh Pak Andi mungkin dapat pasokan atau dukungan begitu dari segi teknologi dan militer, Anda sepakat juga akan hal itu? Saya sangat sepakat. Kenapa? Karena
dalam perkembangan terakhir ini kita bisa melihat salah satu lesson learned di dalam serangan Amerika kepada Iran ini intinya adalah membawa satu spekulasi ataupun pembenaran bahwa pasar global itu lebih kuat dari ideologi yang saat sekarang itu menjadi sebuah perdebatan dalam kerangka dominansi penggunaan exercise of military power. Kalau kita lihat apa yang terjadi saat sekarang, tadi penggunaan platform yang quote unquote murah meriah yang dapat diproduksi massal, yang dapat mengeskalasi kekuatan bersenjata ataupun serangan militer ini betul-betul menjadi sebuah pertunjukan yang mengingatkan kita bahwa supply chain dalam konteks pasar global itu mempengaruhi betul dan juga menentukan langkah-langkah dominansi dari ideologi yang diusung oleh para pihak yang bertikai. Saat sekarang misalnya harga minyak begitu melonjak drastis, asuransi kapal yang saat sekarang juga menjadi sebuah perang quote unquote untuk mengurangi atau memitigasi risiko ya. Dan juga bagaimana kita lihat saat sekarang pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung, misalnya Cina, misalnya India, yang sangat tergantung pasokan minyak, itu betul-betul memberikan pressure kepada para pihak untuk segera mungkin menghentikan konflik bersenjata di Selat Hormuz ini. Dan saya kira juga ini menjadi sebuah langkah yang semoga dari quote unquote pasar global supply chain ini menjadi dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk dapat segera menyelesaikan situasi konflik bersenjata di Iran antara Iran dengan Amerika Serikat. Oke, baik. Pak, berarti menurut Anda teknologi macam apa dan dari siapa dapat sehingga Iran bisa meluluh lantahkan pesawat tempur dari Amerika Serikat, Pak Jaka? Saya kebetulan kurang bisa mendeteksi ini, kebetulan ini bukan bidang saya dari kecanggihan alat-alat ini gitu ya, tetapi apapun kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan Pak Andi Wijayanto itu menjadi sebuah indikasi bahwa dengan ketergantungan dari masing-masing produsen dan juga kemudahan akses untuk dapat memperoleh manfaat yang paling maksimal dari penggunaan semua persenjataan ini, saya kira ini menjadi sebuah titik terang terkait dengan isu global supply chain dalam peralatan militer ini. Saya kira faktor kedekatan, faktor keterkaitan antara negara dengan produsen ini menjadi sebuah titik temu yang kita bisa menduga sebenarnya. Walaupun secara pribadi saya tidak atau kurang bisa menentukan ini, Mbak. Oke, baik. Dan tentunya kita akan melihat nanti perang ini akan mau dibawa kemana. Kalau kita menghitung nanti sebentar lagi tenggat ultimatum dari Donald Trump akan segera habis. Tapi kita bahas seusai jeda, jangan kemana-mana. Status sampai saat sekarang, penggunaan kekerasan bersenjata Amerika terhadap Iran itu belum menjadi sebuah total warfare. Kenapa? Karena memang masih belum mencapai daratan dan juga penerjunan pasukan khusus untuk menguasai daratan. Sehingga kita masih melihat ini kan masih dalam masa prakondisi untuk bisa melihat aksesibilitasnya seperti apa. Dan saya kira next step yang bisa kita prediksikan nanti ketika pasukan Amerika itu menguasai dan mulai masuk ke darat, ini saya kira kok akan ada satu perubahan tujuan dari pertempuran ini. Saya kira salah satu yang memungkinkan terjadi itu adalah terjadinya penggulingan rezim sehingga terjadi sebuah deeskalasi konflik yang saya kira ini menjadi sebuah tujuan yang tadi kata Pak Andi bersifat abstrak akan menjadi sebuah tujuan yang bersifat konkret untuk segera terjadinya penghentian kekerasan bersenjata di antara kedua negara ini. Saya kira ini menjadi sebuah hal yang reliable untuk dapat dilakukan ketika ultimatum ataupun serangan-serangan yang dilancarkan oleh Amerika yang begitu getol, yang menyerang objek sipil dan lain sebagainya, itu tidak berhasil.
saya memprediksi pasti nanti akan dilakukan serangan darat, deployment pasukan yang tadi Pak Andi menyatakan ada 4 titik yang bisa dilakukan itu, yang tujuannya saya kira adalah untuk mengganti rejim yang nanti intinya adalah untuk bisa dilakukan apa yang disebut sebagai deeskalasi konflik yang endingnya itu pasti nanti akan terjadi sebuah situasi faktual, tidak terjadi lagi penggunaan kekerasan bersenjata di antara para pihak, dan faktual juga kekerasan bersenjata ini akan berhenti. Oke, tapi Pak Jaka nampaknya juga memang perang asimetris ini melawan kekuatan militer Amerika yang cukup besar ini ternyata cukup efektif begitu dilakukan oleh Iran. Jadi bisakah kita bilang misalnya membuka lebar-lebar pandangan strategi pertahanan dunia, terutama oleh negara-negara yang non superior misalnya? Ya, saya kira kok demikian juga ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Andi Wijayanto itu juga bisa kita refleksikan di dalam pembangunan sistem pertahanan kita, di mana kita memiliki selat sempit yang ada di misalnya sekitar alki alur laut kepulauan Indonesia, ya di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bali, Selat Maluku dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi sebuah gambaran betapa negara-negara yang memiliki kapasitas dalam perang dekat dengan kekuatan naval platform yang luar biasa gede itu dapat bertahan, dan saya kira kita bisa nanti mengembangkan doktrin pertahanan militer laut kita yang saya kira itu akan menjadi rujukan yang baik ketika terjadi konflik yang ada di Iran saat sekarang. Dan saya kira juga apapun yang terjadi konflik di Iran dan Amerika ini juga perlu kita sikapi sebagai satu bentuk pembelajaran terkait dengan doktrin pertahanan kita, terkait dengan doktrin netralitas dan lain sebagainya, yang ini menjadi sebuah pengembangan dinamisasi situasi, baik itu wilayah konflik, kawasan regional maupun internasional yang membawa dampak terhadap eksistensi negara kita. Ya, saya kira ini menjadi rujukan yang baik untuk kita bisa melihat doktrin-doktrin yang bisa kita kembangkan untuk memperkuat militer kita ke depannya. Oke, baik. Kita juga menghitung kalau misalnya Tenggat juga sudah semakin mendekati waktu deadline-nya begitu Pak. Jadi perang panjang ini bakalan terjadi juga kah Pak dalam waktu yang panjang, mungkin kalau misalnya perang darat benar-benar terjadi Pak Andi? Dari sisi waktu itu Amerika Serikat memiliki opsi yang sangat sempit ya. Kalau dilihat dari operasi Irak 1, 91, operasi Irak 2 tahun 2003, keduanya sama-sama dilakukan di bulan Februari. Lalu operasi darat besarnya itu berakhir di bulan April, di akhir April. Ya, waktu Irak 2 2003, di 1 Mei 2003 Bush menyatakan bahwa operasi darat selesai. Ya, mengapa antara Februari sampai April itu menjadi waktu yang signifikan? Karena itu terkait dengan suhu yang ada di Timur Tengah. Begitu nanti waktunya sudah masuk ke Mei, apalagi ke Juni, Juli, Agustus, itu suhu di permukaan tanah saja bisa dengan mudah mencapai 40 sampai 50 derajat, yang sudah tidak memungkinkan lagi bagi pasukan darat untuk bergerak secara efektif ya. Sama misalnya kalau di Soviet Ukraina cenderung tidak ada perperangan darat besar antara bulan November sampai bulan Februari karena musim dinginnya benar-benar luar biasa dinginnya. Dan ini sesuatu yang teknologi belum bisa mengatasinya, sehingga mungkin di Pentagon kalau dilihat pergantian terutama dari jenderal-jenderal angkatan darat oleh Pete Hegseth itu ya menandakan masih ada tarik-menarik antara strategi yang diinginkan oleh Hegseth yang mungkin sipil, yang cenderung tidak pernah bertempur panjang, dengan jenderal-jenderal Amerika Serikat yang betul-betul memikirkan resiko-resiko yang terjadi jika misalnya pertempuran darat itu harus dilakukan di bulan April ini, lalu sementara nanti begitu Mei, begitu Juni, mereka akan punya satu musuh yang bagi Iran akan menjadi teman mereka, itu adalah cuaca dan medan.
Oke, baik, dan tentu kita akan membahas lagi tentang ultimatum yang diberikan oleh Trump, tapi jangan kemana-mana, selesai jeda kami segera kembali.